perjalanan dia ilal masjid, ke masjid pakai bedak 2 cm, pakai spion kanan kiri, pakai baju ketat atau sampai tidak nutup auratnya, buka auratnya, pergi ke masjid, bukan pahala yang didapat, tapi dosa bagi orang yang masuk seperti masjid, surau, musola, masuk surau, masuk apa lagi, masuk tempat-tempat yang baik lah, keluar lagi ini dari WC itu, keluar kaki kanan, masuk lagi ini kaki kiri, habis itu keluar lagi kaki kanan. Agar apa? Agar senang Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kalian tetap menjaga sunnahnya. Ya, yang seperti itu tuh jangan anggap sepele ya. Jangan anggap sepele perbuatan baik sekecil apapun. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kecil itu. Tapi kamu jangan remehkan itu, kata Nabi Muhammad. Jadi segala perbuatan baik yang kecil-kecil pun jangan diremehkan, apalagi yang besar. Yang kecil jangan diremehkan. Walaupun kata Nabi bertemu dengan saudara kamu yang orang Islam dengan wajah yang tersenyum. Ya kalau perempuan sama perempuan tersenyum. Nah, kalian kalau lewat depan laki-laki apa? Jangan diberi senyuman laki-laki itu. Ya kalian lewat apa namanya? Lewat depan saudarinya atau lewat depan perempuan, kasih senyuman untuk perempuannya. Itu sunnah. Mungkin di situ ada ridho Allah SWT ya. Ustaz jelaskan kemarin hari Ahad kan, pengajian di masjid hari Ahad pagi. Ya, Imam Ghazali mengarang kitab Ihya Ulumuddin, mengarang kitab Bidayatul Hidayah, banyak karangan beliau yang mempunyai julukan Hujjatul Islam. Beliau setelah meninggal dunia, orang soleh bermimpi. Orang soleh tanya, apa yang kau dapatkan dari Allah? Kata beliau, Allah ampunkan dosa saya. Apa sebabnya? Kata beliau, sebabnya saya dulu ketika menulis, tempat tinta saya, ya dulu kan tulisnya pakai tinta dicelup itu pulpennya. Tempat tinta saya kemasukan lalat, lalat meminum tinta saya biarkan sampai dia kenyang. Setelah itu dia terbang, kemudian saya baru menulis. Nah, sebab saya membiarkan lalat meminum tinta saya sampai kenyang itu, saya diampunkan dosa saya sebab itu. Kayaknya ringan tuh kan? Kayaknya perbuatan kecil sepele, tapi di situ ada keridhaan Allah Taala. Jadi kalian kan masuk mushola kan? Kalian taruh sendal tuh di luarnya. Keluar musola itu kan sunnahnya pakai kaki kiri, pakai sendal sunnahnya kaki. Caranya gimana? Caranya keluar pakai kaki kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma. Keluar pakai kaki kiri. Jangan dipakai dulu ketika mengeluarkan kaki pakai kaki kiri. Ya, Nabi Muhammad lihat apa yang kita lakukan. Jangan kira Nabi Muhammad tidak tahu beliau. Ketika Nabi Muhammad lihat, oh Masya Allah, dia ketika keluar musola saja memperhatikan sunnah saya. Keluar kakinya kiri, pakai sandal kakinya kanan. Tahu Nabi Muhammad. Ketika masuk WC lupa pakai kanan, dia keluar lagi. Tahu Nabi Muhammad, ya Allah, Masya Allahnya dengan dia, dengan perintah saya. Kira-kira kalian melihat dari CCTV apa yang dia lakukan terhadap perintah-perintah kalian semua itu, senang nggak kalian? Berarti dia kan orang yang taat, orang yang patuh, orang baik. Nabi Muhammad SAW apalagi, lihat beliau apa yang kita lakukan nih, apa sekecil apapun sunnah yang kita lakukan beliau tuh, betapa senangnya Nabi Muhammad SAW ketika pada hari Kamis melihat anak pondok putri Habib Shalih bin Haddad, si fulana menghidupkan sunnah saya yang kecil-kecil, yang banyak orang sudah lupa meninggalkannya, tapi dia tetap memperhatikannya. Berarti nama kalian sama Allah suruh buka sebenarnya. Ikhlaq na'laik, buka sandal kamu kata Allah. Nabi Muhammad SAW ketika naik bukan ke gunung Tursina lagi, ketemu dengan Allah. Sandal Nabi Muhammad tak disuruh buka oleh Allah, suruh pakai. Makanya sandal Nabi Muhammad kita taruh di kepala. Gambar sandal Nabi Muhammad kita taruh di kepala. Kenapa? Saking mulianya sandal beliau itu ya. Ini bentuk sandal Nabi Muhammad kita taruh di kepala, saking mulianya. Kenapa? Karena berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Kok bisa sandal Nabi Muhammad itu jumpa dengan Allah? Nabi Jibril aja tinggal, kok sandal beliau bisa diangkat derajatnya oleh Allah? Kenapa? Pelajaran bagi kita, karena sandalnya nempel sama Nabi Muhammad. Sandal Nabi Muhammad tidak ada mereknya kan? Bukan Karpil, Bakalolo, apalagi Artiles. Kan tidak ada mereknya sandal Nabi Muhammad. Tapi walaupun tidak ada mereknya, karena nempel sama Nabi Muhammad, diangkat derajatnya oleh Allah, dimuliakan, bahkan sampai bisa berjumpa dengan Allah. Itu pelajaran bagi kita. Artinya kalau kita mau diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala, mau dimuliakan setinggi-tingginya oleh Allah, harus nempel dengan Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammad lihat fulana
Fulan. Nabi Muhammad ini kenal sama kita semua, kenal sama umatnya semua. Fulana menghidupkan sunnah beliau. Tahu beliau sunnah masuk WC kaki kiri, keluar kaki kanan, kemudian masuk masjid, masuk musola, masuk surau, masuk ke kelas belajar ilmu agama kaki kanan, keluar kaki kiri pakai siwak. Tahu semuanya Nabi Muhammad. Maka ketika Nabi Muhammad melihat seperti itu, beliau senang. Nama kita pun bersemayam di hati beliau. Ya. Kalau nama kita ada di hati seorang wali saja, kita akan dapat barokah dari Allah Taala. Ya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada badan kalian, penampilan kalian, kata Nabi Muhammad. Sungguhnya Allah melihat kepada hati kalian dan melihat kepada amal kalian. Artinya Allah itu bukan tidak lihat badan kita. Allah mengetahui semuanya. Tapi yang dinilai oleh Allah itu bukan penampilan, bukan bentuk badan, tetapi yang dinilai oleh Allah hati. Artinya apa? Ketika wali-wali Allah mendapatkan, kan hati wali-wali Allah kan bersih ya. Hati wali-wali Allah itu bersih, hati mereka itu bersih. Maka hati wali Allah itu seperti cermin, mana? Cermin yang bersih sekali. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pandangan kasih sayang ke hati wali tersebut, cermin di hati wali tersebut akan ketika kena rahmat atau ridho Allah, kebaikan dari Allah, dia akan memantulkan cahaya. Kalian kalau siang-siang itu ada matahari, coba kalian ambil cermin, kan? Maka dia akan memantulkan cahaya, kan begitu kan? Hati wali-wali Allah itu begitu, bagaikan cermin. Ketika dapat rahmat, keberkahan, kebaikan dari Allah, ridho Allah, maka itu hati akan memantulkan cahaya. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang ada di hati mereka dengan lumpur, ketika kasih cahaya tidak bisa memantulkan cahaya. Kenapa? Kotor. Yang bisa memantulkan cahaya itu hati yang bersih. Itu hatinya wali aja seperti itu, bisa memancarkan cahaya kepada orang-orang yang terdekat dengannya. Apalagi Nabi Muhammad SAW ya, Sayyidus Salihin, Sayyidus Siddiqin, Sayyidul Mugarrabin, orang yang paling soleh, orang yang paling dekat kepada Allah SWT. Pasti kalau kita berada di hati beliau, maka Allah SWT akan memberikan kita cipratan-cipratan, tempias kata orang Pontianak ya, percikan-percikan daripada rahmat dan keberkahan Allah SWT. Itu caranya ya. Jangan kalian remehkan tuh ya, ingat tuh. Jangan kalian remehkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Nah, seperti tadi nih, masuk masjid apa segala macam, kaki kanan keluar kaki kiri, itu akan membuat senang Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibul Ratib, beliau pernah berkata begini, ma min sunnatin sannahan Nabi SAW illa wa arjullah inni qad amiltu biha. Kata Imam Al-Haddad, ma min sunnatin, tidak ada satu sunnah pun sannahan Nabi SAW yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW illa, kecuali wa arjullah, saya berharap kepada Allah, inni qad amiltu biha, sesungguhnya saya sudah mengamalkannya. Jadi tidak ada sunnah Nabi kecuali semuanya sudah diamalkan oleh Al-Imam Al-Haddad. Semua sunnah Nabi sudah dilaksanakan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Sahibul Ratib. Yang ratibnya kita baca itu ya, salah satu sunnah Nabi kan rambut panjang ya. Nabi itu rambutnya panjang sampai di sini, sampai di pundak. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ketika semasa hidupnya tidak rambutnya. Kenapa? Padahal itu sunnah Nabi itu. Kenapa beliau tidak memanjangkan rambutnya? Karena di masa beliau itu, di masa Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, di masa itu orang-orang yang rambut panjang itu orang-orang yang kurang baik. Makanya beliau tidak panjangkan rambutnya. Tapi ketika beliau sudah sakit sampai meninggal dunia, beliau biarkan rambut beliau, sehingga rambut beliau pun panjang. Nah, sampai zaman beliau, zaman dulu tuh ya. Nah, itu kan makanya akhirnya beliau panjangkan itu rambutnya di akhir hayat beliau. Mereka luar biasa berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, rambut panjang itu kan ada orang baik, ada juga ada orang yang tidak baik begitu. Ya, kalau kita di pondok ya memang gitu, yang laki-laki biar rapi semuanya, rambut pendek semuanya. Bukan artinya orang yang rambut panjang itu jahat semuanya, tidak. Banyak juga orang rambut panjang orang baik. Nah, jadi kita seperti itu, Banat. Jangan kita saja,
adik-adik kita biasakan ya, anak-anak kita tuh kalau kalian punya anak nanti biasakan seperti itu. Walaupun yang namanya anak-anak kadang diulang-ulang terus, jangan bosan. Ya, jangan bosan. Nah, Ustaz begitu sama anak-anak Ustaz, sama santri putra seperti kan, suruh ulangi kalau lupa. Walau Bakrin misalnya, ambil tangan kiri. Ustaz bilang karir. Dia udah tahu udah kalau karir tuh. Karir itu saya ulangi. Khutbul yamin. Suruh ulangi. Biasakan, ya. Minum ijlis, minum suruh duduk. Aku belum buat ijlisi, suruh duduk. Nah, biasakan seperti itu. Nanti mereka udah besar baru terasa. Nanti mereka udah besar baru terasa. Ya Allah, dulu abah ana sama umi ana membiasakan anak kalau anak lupa ngambil makan, minum, memberi tangan kiri suruh ulang lagi. Kenapa ya? Berarti itu sangat penting sampai diulang. Nanti mereka kemudian duduk, ini rupa maksudnya, ini rupa ajaran Nabi Muhammad, baru mereka sadar nanti. Al-ashir warada belum, jangan masuk yang 10 dulu. Tadi itu kalau kita tidak ulang mana, ya, kalau kalian tidak ulang nih, kalian ngambil tangan kiri, tidak kalian ulang, setan tuh ketawa. Kenapa? Temannya dia. Ya, idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi wal yashrab bi yaminihi wal ya'khudh bi yaminihi wal yu'ti bi yaminihi fa inna syaitana ya'kulu bi shimalihi wa yashrab bi shimalihi wa ya'khudh bi shimalihi wa yu'ti shimalihi. Kalau seorang dari kalian makan, kata Rasulullah, makan, minum, mengambil, memberi tangan kanan. Karena sesungguhnya setan itu makan, minum, mengambil, memberi tangan kiri. Berarti kalau kita tidak ulang, setan ketawa. Karena itu perbuatan dia. Tapi kalau kita ulangi, setan menangis, Nabi Muhammad yang tersenyum, malaikat yang tersenyum, Allah SWT pasti ridho kalau Nabi Muhammad sudah senang. Kesendal begitu juga, kalau lupa diulangi. Kemudian warada al-kalamu fil masjid ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Telah datang riwayat bahwasanya al-kalam fil masjid, berbicara di masjid, ya'kulul hasanat, dapat memakan kebaikan atau menghilangkan kebaikan-kebaikan, kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi gini benar. Ini seperti hasud ya. Ngomong di masjid itu seperti hasud. Hasud kan sama seperti ini. Al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sama ini. Orang yang dengki itu, orang yang iri itu, sifat iri atau dengkinya akan menghabiskan kebaikannya seperti api habis menghabiskan kayu bakar. Sekarang Ustaz mau tanya sama kalian. Misalnya ada sebuah rumah seperti musola ini besarnya, kemudian terbakar oleh api 1 jam, habis tak musola? Kira-kira habis semuanya 1 jam? Hidup nih api besar, api nih. Kira-kira kalau 1 jam rumah sebesar musola ini habis apa enggak? Habis kan? 1 jam tuh. Kalau 1 hari 10 musola bisa habis ya. Jadi kalian bayangkan tuh, kalau api 1 jam bisa membakar 1 musola yang besar. Begitu juga ketika ada orang hasud, dengki, atau ngomong di masjid selama 1 jam, berarti 1 musola habis pahalanya. Kalau ada orang dengki 1 jam, berarti seperti api makan bangunan 1 jam. Berapa banyak bangunan kalau dimakan 1 jam? Sebesar itu juga kebaikannya hilang. Ya, kalau ada orang dengkinya 1 jam, Anda Ustaz, anak dengkinya cuma 5 menit. Kalau digabungkan dengki itu digabungkan, bisa jadi 1 jam. Berarti seperti api membakar kayu bakar 1 jam, berarti seperti musola itu habisnya. Nah begitu juga orang dengki dan ngomong di masjid. Nah, kalian nih dia dalam musola, jangan ngomong sembarangan. Ya, jadi kalau ngomong tentang kebaikan, pelajaran, ya, atau selawat, ya. Nah, kemudian ngomong tentang hal-hal yang baik untuk kebaikan agama lah pokoknya ya, untuk kebaikan pelajaran, maka itu tidak mengemakan kebaikan. Tapi kalau Ustaz, gimana kalau di musola ngomong tentang jodoh kita Ustaz? Ngomong tentang calon kita gimana tuh? Ya, kalau ente niatkan untuk bagaimana ente diskusi, ini calon bagus buat saya, calon ini bagus jadi suami saya, tidak apa-apa.
Tapi kalau ngomongnya tentang urusan dunia, apalagi tentang yang haram ya, ngomongnya tentang urusan maksiat, dosa, tambah parah. Ini nih ngomong di masjid yang menghapus kejelekan seperti api makan kayu bakar ini kalau ngomong tentang urusan dunia. Nanti kita bulan Ramadan ini bisnis apa lagi tuh? Kue lapis kan kue kering nih. Kue lapis itu telur berapa? Ngomong urusan dunia, habis kebaikannya. Apalagi kalau ngomong tentang maksiat, ya, jaga. Ya kalau ada kebaikan kita, kalau tidak ada kebaikan apa yang mau dimakan? Ya, kebaikan ada, dimakan nih, sama ucapan yang di masjid, sama hasud tadi. Kalau ada kebaikan, kalau kebaikannya tidak ada, berarti kesalahan kita, dosa kita ditambah dengan perbuatan tersebut. Nah, orang kalau sifat dengki itu mempunyai sifat dengki, iri, hidupnya tersiksa. Sebelum mati hidupnya tersiksa dah. Kenapa? Kalau orang punya sifat dengki, ketika melihat orang yang didengki sakit hati. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Takut kalau bilang betul kok tahu? Takut dia bilang betul. Orang kalau punya sifat dengki kan ketika ngelewat tuh, apa ya dia gaya amat hidup. Jalannya gaya. Sakit aja kau nengok. Padahal dia enjoy ya tuh. Yang dihasut tuh enjoy, santai dia. Ini nih kalau langsung ngeliat sakit hati lama-lama mati. Sakit hati tuh, kan? Tahankan rasa tuh. Dia enjoy aja kan gitu kan. Tidak ada orang yang dihasut tuh kecuali orang itu lebih sukses dari dia. Ya. Orang yang dihasut tuh orang itu pasti lebih sukses dari dia. Ini ada orang jelek-jelekkan dia. Padahal orang itu tidak melakukan perbuatan itu, jelek-jelekkan. Itu berarti orang tersebut lebih baik dari dia. Orang yang hasut-hasut seperti itu tuh pasti hidupnya tidak bahagia. Al-musyarrafah bata lailatan bil haram, fataharrakat alaihi batnuh, wa dhahaba liyakhruja fawajada al-abwab mughaffalah, wa raha ila nahiyatin fi ukhrayatil haram, wa wada'a al-kharija fi thawbihi. Falamma kana as-sabah dhahaba ila kharijil madinah liyarmiyahu wa idza huwa zahabun yatala'la. Waqa'a lil Habib Hadun bin Hud bin Ali bin Al-Madinah, ketika beliau menziarahi kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Semoga kita dapat ziarah Rasulullah SAW. Ya. Orang kalau ziarah Nabi itu sama dengan ziarah Nabi waktu hidup. Man zarani ba'da mamati faka'annama zarani fi hayati, atau kama qala Nabi. Kata Rasulullah, man zarani ba'da mati. Rasulullah, barang siapa yang menziarahiku setelah aku meninggal dunia, faka'annama zarani fi hayati, maka seperti dia menziarahiku ketika aku masih hidup. Coba kalian bayangkan, kalau kalian menziarahi Nabi waktu hidup, bagaimana perasaan kalian? Maka ketika kalian menziarahi Nabi itu seperti kalian menziarahi beliau masih hidup. Ngomong, Nabi tahu. Ketika kita ziarah beliau di sana, kita ngomong, Nabi tahu kita tuh datang kepada beliau, ya. Makanya kalau kita baca Ratibul Haddad itu kan ada Fatihah itu kan terakhir kan. Apa tuh Fatihahnya? Wa annallaha yu'iduha wa al-Fatihah liman al-Fatihah liman awsana wa awsana bidu'a liman wa'abuna alina wa lana wa lakum bihadrin annallaha yataqabbalu du'a ya ajlu ijabah wa yuballighuna wa iyyakum hajja baitillahil haram wa ziyarata nabiyina alaihi wa ala alihi